Kita akan bahas TOEFL dari dasar ya teman-teman. Jadi video ini diperuntukkan bagi kalian yang pemula dalam tes TOEFL, khususnya tes TOEFL ITP. Dimulai dengan pembentukan subject dan verb. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris itu ya minimal terdiri dari dua komponen teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah subject, kemudian yang kedua adalah verb. Kita samakan persepsi terlebih dahulu mengenai verb. Kalau subject kan sudah tahu ya. Jadi verb itu di sini kita samakan persepsi bahwa ini adalah verb predikat. Lebih lanjutnya kita akan bahas setelah subject ya. Jadi yang pertama adalah subject teman-teman. Jadi subject itu bisa terdiri dari yang pertama adalah kata benda atau noun. Ya, jadi subject itu bisa berupa kata benda. Ya seperti apa? Seperti nama-nama ya kata benda pada umumnya ya. Dogs, water, ya London, bisa juga table, chair, house dan sebagainya. Dia bagian dari subjek teman-teman. Kemudian subjek itu bisa berupa pronoun teman-teman, kata ganti orang ya, dan di subjek ya. Jadi pronoun itu seperti they, we, I, you, he, she, it. Ya, jadi semua ini adalah pronoun, kata ganti orang, subjek. Jadi itu bisa menjadi bagian dari subjek teman-teman. Dan yang ketiga di sini adalah subjek itu bisa berupa noun phrase, ya frase kata benda. Ya seperti the tall man, a group of students, the big black dog dan sebagainya. Contohnya a group of students have a clash on the streets. Ya seperti itu. Jadi a group of students itu sebagai subjek teman-teman. Oke, jadi itu bagian-bagian dari subjek. Ya, jadi itu jenis-jenis atau bagian dari subjek. Yang kedua adalah verb. Nah, verb di sini kita samakan persepsi sekali lagi. Verb di sini adalah verb sebagai predikat, teman-teman ya, atau predicate dalam bahasa Inggris. Nah, verb itu bisa berupa apa? Yang pertama, verb itu bisa berupa verb sebagai kata kerja. Nah, jadi verb itu ada dua artinya, teman-teman ya. Arti yang pertama itu verb sebagai predikat yang kita bahas sekarang ini ya, yaitu pola kalimat itu mesti ada subjek sama verb. Nah, verb di sini adalah yang dimaksud verb di sini adalah verb predikat, teman-teman. Nah, predikat ini itu bisa berupa kata kerja, ya. Verb juga namanya. Ya, contohnya work, sleep, go, press, write, ya, read dan sebagainya. Ya, itu semua verb sebagai kata kerja. Nah, ini bisa berfungsi sebagai predikat, teman-teman. Ya. Jadi predikat yang pertama itu bisa berupa kata kerja. Nah, yang kedua adalah predikat itu bisa berupa modal verb. Ya, modal verb. Modal verb itu seperti apa? Ya, kata-kata seperti bisa, boleh, ya atau mungkin, harus. Nah, itu semua modal verb. Can, may, must, could, might, should, would. Nah, ini semua adalah modal verb. Dan modal verb itu pasti diikuti oleh bentuk verb 1 ya, teman-teman ya, atau base form. Nah, jadi modal verb ya, modal verbnya itu nanti diikuti jadi satu ya, harus menggunakan verb 1. Atau kalau memakai to be dia to be ya, jadi harus memakai base form. Nah, yang ketiga, predikat yang ketiga itu bisa berupa to be, teman-teman. Ya, to be itu bisa berfungsi sebagai predikat. To be itu apa? Ya, to be itu is, am, are, was, were, be, being, been. Nah, itu semua to be. Ya, jadi to be itu juga predikat. Ya, bisa berfungsi sebagai predikat. Jadi sekali lagi predikat itu bisa kata kerja, bisa modal atau modal verb, bisa juga to be, teman-teman. Nah, ini harus ada ya dalam satu kalimat ya, harus ada verb ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Sekarang dari pengetahuan tadi, pengetahuan tentang subjek, kemudian verb, kemudian predikat itu bisa kata kerja, bisa modal verb, atau bisa juga to be. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian atau jenis-jenis kalimat, teman-teman. Di mana jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris itu ada dua, yaitu ada verbal dan ada nominal. Jadi ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Apa itu? Jadi kalimat verbal itu adalah kalimat yang mengandung main verb, predikat utama, yang mengindikasikan kata kerja. Nah, ini verb di sini kita
predikatnya ini sebagai kata kerja teman-teman ya. Jadi main verb ini adalah kata kerja karena di situ mengindikasikan tindakan, ya, peristiwa atau proses. Nah, jadi kalimat verbal itu kalimat yang setelah subjek itu pakai kata kerja. Itu kalimat verbal, teman-teman. Nah, jadi di sini verb tersebut atau kata kerja tersebut ya typically expresses ya. Jadi mengekspresikan apa yang subjeknya lakukan ya. Jadi apa yang subjeknya lakukan biasanya seperti itu. Maka verb di sini adalah kita asosiasikan ke kata kerja, teman-teman ya. Jadi kalimat verbal adalah kalimat yang habis subjek itu nanti ada kata kerja, teman-teman ya. Verb kata kerja. Nah, setelah itu kalian harus tahu ya bahwa ya rumusnya begini, teman-teman. Ya, rumusnya adalah subjek kemudian main verb, ya, kata kerja utama. Kenapa ada kata utama di sini? Karena di sini nanti bisa juga ada kalimat yang majemuk, teman-teman ya. Maka di situ kita samakan persepsi bahwa ini adalah main verb, kata kerja utama. Ya. Jadi subjek kata kerja utama. Ya. Contohnya, she runs every morning. Dia berlari setiap pagi. Ya. Jadi she ini adalah subjek. Runs di sini adalah verb, teman-teman. Ya, berlari ya. Jadi habis subjek kan kata kerja, ya kan? Nah, jadi she ini subjek, runs di sini adalah verb, kata kerja setiap pagi. Nah, ini namanya kalimat verbal, teman-teman. They are building a house. Mereka sedang membangun rumah. Nah, umumnya ini ya, kalimat verbal itu tidak pakai to be, teman-teman. Umumnya ya. Tapi kalau mau pakai to be boleh, asalkan dia menggunakan tenses yang tepat seperti continuous ya. Ini berarti artinya sedang. Nah, ini adalah kalimat present continuous, teman-teman. Ada to be, ada verb ing ya. Jadi mereka sedang membangun rumah sekarang. Oke, jadi ada kata membangun, sedang membangun. Ya, ini kalimat verbal juga. Tapi umumnya ingat ya, teman-teman ya, umumnya kalimat verbal itu tidak menggunakan to be ya. Kemudian yang ketiga adalah I worked very hard yesterday. Saya bekerja keras ya kemarin ya. Jadi subjeknya di sini adalah I, kemudian work di sini adalah verb, teman-teman. Predikatnya atau kata kerjanya di sini adalah work. Ya, ini adalah kalimat verbal ya. Yang tidak boleh adalah seperti ini, teman-teman. Nanti di soal TOEFL ada ya. Ada muncul bagian-bagian soal macam-macam soal seperti ini. Jadi she is run every morning. Kalau tadi kan she runs every morning. Nah, ini tidak boleh. She is run every morning. Memakai to be terus verb 1. Ini nggak boleh, teman-teman. Ya, ini tidak diperkenankan. She is run. Jadi umumnya kalimat verbal itu tidak pakai to be. Ya. Kalau mau pakai to be maka harus pakai ing ya, atau bentuk lain seperti pasif ya. Ya, verb 3 ya. Kalau hanya to be verb 1 dia tidak boleh, teman-teman ya. They are built. Kalau tadi kan mereka sedang membangun ya, tapi pakai ing nih ya. Kalau ini they are built. Di sini are ini to be, kemudian built ini verb 1. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Ya, jadi kalimat verbal tidak berupa to be verb 1 seperti ini. Ini nggak boleh ya. Ya, mereka harusnya sedang membangun, pakai ing saja ya, artinya sedang. I am work very hard. Nah, di sini I am work. Di sini kan ada kata kerja work, ya kan? Ada kata kerja work. Nah, di sini kok pakai am, ya ini salah, teman-teman ya. Jadi to be verb 1, ini salah juga. Kalau I am working boleh, artinya saya sedang bekerja. Tapi kalau I am work itu tidak boleh. To be verb 1 itu tidak boleh. Ya, jadi itu kalimat verbal, prinsipnya seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, sekarang ke kalimat nominal, teman-teman. Nah, ini penting untuk diketahui ya ketika belajar TOEFL dari dasar, bahwa nanti ada kalimat nominal. Kalimat nominal itu apa? Kalimat nominal itu yang mengandung to be. Yang menggambarkan di situ yang digambarkan adalah keadaan, ya, identitas atau karakteristik dari subjek yang di depan tadi ya. Tapi ini tidak mengekspresikan sebuah tindakan, teman-teman ya. Tidak mengekspresikan tindakan. Namun ya, dia menghubungkan antara subjek dan komplement nanti ya.
Oke, jadi intinya kalimat nominal itu adalah kalimat yang setelah subjek setelah subjek dia tidak menggunakan kata kerja. Ya, apa yang digunakan? Bisa kata benda. Komplementnya ini bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa preposition. Maka dia harus menggunakan to be, teman-teman. Nah, to be-nya itu seperti apa bentuknya? To be-nya itu bisa is, bisa am, bisa are, was, were, be, being atau been. Ya, semua to be bisa, tergantung tensesnya. Ya, jadi intinya adalah dia setelah subjek ya. Kemudian dia komplement kan, entah itu kata benda, entah itu kata sifat, entah itu kata depan, preposition. Nah, tengah-tengahnya harus pakai to be ya. Entah itu is, am, are, was, were, be, being, been, tergantung tensesnya. Nah, to be-nya itu berfungsi sebagai predikat, teman-teman ya. Ya, jadi kalau tadi verbal kan tidak pakai to be umumnya ya, umumnya. Kecuali sedang dikasih ing ya. Kalau nominal dia harus pakai to be, subjek, kemudian to be, kemudian subject complement, bisa kata benda atau kita sebutnya non-verb word, kata yang bukan kata kerja. Bisa kata benda, bisa kata sifat atau kata depan, teman-teman. Nah, maka tengah-tengahnya harus pakai apa? Harus pakai yang namanya to be. Jadi seperti itu ya. Nah, to be-nya ini berfungsi sebagai predikat. Jadi lengkaplah sudah. Jadi setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu mesti ada subjek, mesti ada predikat. Kalau dia kalimat nominal, maka predikatnya adalah to be. Contohnya, teman-teman ya. Kita hapus dulu ini. Oke, contohnya adalah seperti ini. He is a doctor. Dia adalah seorang dokter. He ini adalah subjek, ya kan? Nah, a doctor itu kata benda, teman-teman. Maka dia sebagai noun complement ya. Jadi yang bukan kata kerja kan, seorang dokter itu bukan kata kerja. Ya, seorang dokter itu kata benda. Maka dia tengah-tengahnya harus pakai to be. Nah, to be-nya ini bisa sebagai verb, teman-teman. Ya. Di sini adalah noun, ya. The people are strong. Orang-orang itu kuat. Nah, di sini subjeknya the people. Kemudian strong ini kata sifat, teman-teman. Ya. Dia sebagai kata sifat. Maka tengah-tengahnya harus pakai to be. Gak bisa the people strong ya. Karena orang-orangnya banyak, orang-orang, maka to be-nya are. I am in the library. Saya di perpustakaan. Nah, di sini ada I, kemudian ada in, teman-teman. Di mana in ini adalah preposition. Maka tengah-tengahnya harus pakai to be. To be-nya I am. Kalau dia simple present. Jadi intinya kalau kalimat nominal dia harus pakai to be. Karena setelah subjek itu dia menggunakan non-verb word. Kata yang bukan kata kerja. Bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa kata depan. Ya. Dan to be-nya ini berfungsi sebagai predikat. Nah, intinya begitu ya. Kalau verbal umumnya tidak menggunakan to be. Kalau menggunakan to be, maka dia harus tambah ini ornamen-ornamennya seperti verb ing yang jadinya sedang atau menjadi pasif to be verb 3. Kalau to be verb 1 dia otomatis salah. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke klausa ya. Dan kalimat. Nah, jadi ada yang namanya one clause sentence dan ada yang namanya multi clause sentence. Kalimat satu klausa dan kalimat lebih dari satu klausa. Klausa itu apa? Klausa itu adalah bentuk minimal dari sebuah kalimat, yaitu subjek sama verb. Ya, subjek verb itu adalah klausa, teman-teman. Oke, jadi kita ke kalimat satu klausa dulu ya. Jadi kalimat satu klausa, ya itu sederhana sekali. Cuman ada subjek sama verb. Ya, kalimat sederhana lah pokoknya. Subjek sama predikat. Predikatnya bisa kata kerja, bisa to be ya. Saya tulis di sini biar nggak lupa ya. Bisa verb, kata kerja, bisa to be ya. Ingat ya, kalau verb kata kerja verbal, kalau ada to be-nya nominal. Contohnya, people need vitamins. Orang-orang butuh vitamin. Orang-orang ini adalah sebagai subjek, ya kan? Need ini adalah sebagai verb. Nggak boleh people are need ya. People are need, nggak boleh.
Karena need itu kata kerja, tidak butuh to be ya. Nah, orang-orang butuh vitamin. Ya, di sini subjek sama verb. Sudah, berhenti di sini aja. Ini kalimat sederhana yang disebut dengan one clause sentence. Kalimat satu klausa. Subjek verbnya cuma satu di sini. Kemudian, the man took a vitamin pill. Orang itu minum pil vitamin. Ya. Jadi, ini subjeknya the man. Took ini verb 2, ya. Ini predikatnya atau kata kerjanya ya. Oke. Kemudian yang ketiga, Judy lives in Northern California. Judy tinggal di California Utara. Judy subjeknya, lives ini verbnya. Ya, jadi subjek verb. Sederhana teman-teman. Tidak ada lanjutannya ya. In the summer, Tom walks to his office. Di musim panas, Tom subjeknya, walks ini predikatnya. Sudah, begitu aja teman-teman. Simple sekali. Cuma ada satu subjek, satu verb. Tidak ada kata penghubungnya. Nah, beda halnya dengan yang namanya multi-clause sentence. Ya, multi-clause sentence itu adalah kalimat yang klausanya itu lebih dari satu. Ya, namanya multi kan lebih dari satu. Ya, ada dua macam nih teman-teman ya. Yang pertama adalah compound sentence. Ya, di mana ada dua klausa independen yang digabung dengan yang namanya conjunction. Ada dua subject verb ya, subject verb, kemudian di depan atau di belakangnya ada yang namanya kata penghubung ya, atau conjunction, atau nama lainnya connector. Ya, ada kata penghubung ya. Jadi dihubungkan dengan sebuah kata penghubung. Kalau nggak dihubungkan ya berarti salah itu. Karena dua klausanya tidak bersatu ya. Contohnya, the man took a vitamin pill and he drank a glass of orange juice. Orang itu minum pil vitamin dan dia minum segelas orange juice, ya, jus jeruk. Di sini terlihat bahwa ini adalah independent clause. Ini adalah independent clause. Ada dua independent clause. Ini subject, ini verb, ya kan? Kemudian ini kata penghubungnya. Nah, ini and. Kemudian ini subject, ini verb. Nah, ada dua subject verb kan ya? Nah, ini dihubungkan dengan yang namanya connector atau conjunction. Ya, conjunctionnya and, dan. Karena ada dua hal yang ditambah ya. Ada dua hal, ada peristiwa lain yang ditambahkan. Oke? Kalimat yang kedua. Judy lives in Northern California now, but she was raised in Ohio. Judy tinggal di California Utara sekarang, namun dia dibesarkan di Ohio. Nah, ini ada dua hal yang bertentangan ya. Dua subject verb ya. Ini adalah subjek yang pertama, ini verbnya, oke. Kemudian ini subjek, ini verb. Dihubungkan dengan sebuah conjunction but ya. Nah, di sini intinya adalah peran kuncinya adalah conjunction atau connector untuk menghubungkan dua klausa yang ada di depan sama belakang ya. Jadi itu gunanya conjunction. Nah, jenis kalimat multi-clause yang kedua adalah complex sentence, teman-teman. Di mana complex sentence ini adalah ada klausa independen ya, klausa yang utama ya, dan ada klausa dukungan di situ ya, atau dependent clause. Ya, jadi ada klausa kedua di sini. Nah, klausa kedua ini bisa berupa adverb clause, adjective clause, noun clause. Ya, adverb clause itu yang seperti ada menggunakan kata because, ya, dan sebagainya. Adjective clause ini kalau di bahasa Indonesia seperti ada kata yang, begitu ya. Kalau noun clause ini kalau usah kata benda. Kita ambil contoh ya. The man took a vitamin pill because he had a cold. Orang itu minum pil vitamin karena dia sedang flu atau dia mengalami flu ya. Jadi ini independent clause, the man took a vitamin pill. Nah, ada kata because, adverb clause. Ini namanya adverb clause. Because he had a cold. Nah, ini dua klausa akhirnya menjadi satu ya. Dengan ada kata because di sini ya yang menandakan dia adverb clause ya. Kemudian contoh kedua. I didn't realize that Nancy was here,
Saya tidak sadar bahwa Nancy ada di sini. I didn't realize ini adalah independent clause. Nancy was here, Nancy ada di sini, bahwa Nancy ada di sini, ini adalah tanda dia adalah noun clause, teman. Klausa kata benda, di mana dia dihubungkan dengan that ini ya, bahwa Nancy subject, was di sini adalah verbnya. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak ada that-nya, maka ini salah, teman-teman. Kalau nggak ada because-nya, maka ini salah, teman-teman ya. Jadi tidak jadi satu ini dua klausanya. Tom walks to his office. Tom berjalan ke kantornya, which is located on Broadway, every day during the summer. Tom berjalan ya ke kantornya. Ini independent clause-nya yang terletak di Broadway. Oke, ini ada kata yang, teman-teman ya. Nah, ini namanya adjective clause ya, which is located on Broadway setiap hari selama musim panas. Nah, jadi dua klausa ini, which is located ini klausa tambahan ya, digabung sama which ini, teman-teman. Ya. Jadi kalau nggak ada which-nya, ya ini maka jadinya salah, teman-teman. Ada dua klausa yang tidak bersatu. Begitu ceritanya ya. Sekarang kita lanjut dengan exercise, teman-teman ya, ke soal yang mirip seperti soal TOEFL ya, untuk bisa menerapkan teori-teori tadi ke dalam cara menjawab soal. Oke? Jadi intinya kalimat itu mesti ada subject dan verb. Verb ini adalah predikat, bisa kata kerja, bisa to be. Ya, kemudian kalau ada multi-clause sentence, kalimat multi-klausa, mestinya ada kata penghubung di tengah-tengah kalimat ya, atau di awal kalimat. Kemudian jika tidak ada kata penghubung, bisa jadi dia adalah complex sentence ya, bisa berupa klausa kata sifat, atau adjective clause, bisa klausa kata benda, noun clause, bisa adverbial clause. Alright, kita sekarang ke nomor 1, teman-teman. In the United States, bla bla bla, is generally responsibility of municipal governments. In the US, ini adalah keterangan, teman-teman ya. Ini jangan anggap ini adalah sebuah subjek. Berarti subjeknya belum, teman-teman. Kemudian di sini ada is. Berarti ini verb. Berarti di sini butuh apa? Butuh subjek, teman-teman. Nah, ingat di sini hanya butuh subjek karena verbnya sudah ada. Ya, berarti yang mana? Tidak pakai in which, tidak pakai where, tidak pakai for. Ya udah, jawabannya adalah bravo, teman-teman. Water treatment, pengolahan air. Jadi di Amerika Serikat, pengolahan air itu umumnya tanggung jawab pemerintah kota, gitu ya. Jadi tidak pakai for, tidak pakai where, tidak pakai in which, hanya kata benda biasa, water treatment, untuk dijadikan subjek. Okay, good. Number 2. Crop rotation, rotasi tanaman, bla 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 of preserving soil fertility. Okay. Crop rotation tentunya ini kita jadikan subjek ya. Okay. Bla 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 of preserving soil fertility. Di sini kalau kita lihat satu-satu ya, it is one method. Nah, kalau pakai it berarti subjeknya 2 dong. Sudah disebutkan ini, crop rotation, berarti ini salah. Crop rotation one method. Nah, ini kurang predikatnya, teman-teman ya. Berarti ini kan butuh predikat di sini ya. One method ini tidak ada predikatnya. Ya, ini malah ini adalah mirip seperti subjek lagi ya. A method is one. Nah, kok ada a method? Harusnya is-nya duluan dong. Nah, jadi jawabannya adalah delta, teman-teman. Oke, jadi crop rotation is one method, adalah satu metode ya, preserving, ya, melestarikan kesuburan tanah. Begitu ya. Jadi jawabannya delta. Number 3. Blah 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 the dollar as its monetary unit in 1876. Ya, di mana ini? Blah 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 the dollar ya as its monetary unit in 1876. Kita cek satu-satu pilihan-pilihan jawabannya. Oke, yang pertama adalah Canada adopted the dollar. Ini kan tampaknya kalau di alpha ya, ini subjek, ya kan? Ini verb, mengadopsi, kemudian dollar ini objek. Ya sudah, ini benar teman-teman. Jadi jawabannya adalah alpha.
Ya, ini tepat ya. Kanada mengadopsi dolar sebagai unit keuangannya ya pada tahun 1878. Kalau kita lihat pilihan Bravo, adopted by Canada, the dollar as. Nah, ini tidak ada verb jadinya ya. Karena ini kan masih keterangan ya. Diadopsi oleh Kanada, dolar, mungkin kalau di sini ada verb bisa jadi benar ya. Cuman di sini kan tidak ada verb lagi setelah dolar ya. Oke, salah. It was adopted by Canada, the dollar as. Ya, jadi tidak. Kalau ini dua klausa tidak jadi satu ya. Yang Charlie, yang Delta, the Canadian adoption of the dollar tidak ada verbnya ya. Jadi jawabannya adalah alpha, teman-teman. Number 4. Blah blah blah. Almost impossible to capture the beauty of the aurora borealis in photographs. Almost impossible. Impossible ini kata sifat, teman-teman. Ya. Oke. Kalau kita lihat satu-satu di sini, being almost impossible to capture. Nah, kalau ada ing di belakang berarti dia bukan tidak mendukung impossible ya. Impossible kata sifat, berarti dia butuh to be, teman-teman. Kalau dia ada subjek di sini ya. Salah. Iya, jawabannya adalah being, it is almost impossible. Subjeknya adalah it. Verbnya adalah is, teman-teman. It is almost impossible. Ya, hampir tidak mungkin. Hampir mustahil ya mengcapture atau menangkap keindahan aurora borealis dalam fotografi ya. Kalau there is almost impossible tidak cocok dengan impossible, tidak menggunakan there ya. Dia menggunakan it ya. There is almost impossible, there itu ada ya. Is juga salah ya, tidak ada subjeknya. Jadi yang tepat adalah Bravo, teman-teman. Number 5. Usually biasanya political cartoons ini subjek, ya kan? On the editorial page of newspaper tidak ada subjek lagi di sini ya, teman. Tidak ada verb lagi, teman-teman. Berarti ini kalimat sederhana, kurang verbnya berarti ya. Berarti yang mana? Ya, tentunya tidak pakai whose. Whose itu yang kepemilikan ya. Tidak pakai by, tidak pakai when ya. Yes. Ini kan butuh kata kerja biasa. Ya udah appear, tampak. Kayak gitu ya. Jadi cara jawabnya simple aja kalau tahu struktur dari kalimat subject verb seperti itu ya. Ini subject, political cartoons, ini verbnya. Tidak ada verb lagi, berarti ini kalimat one clause sentence. Number 6. Blah blah blah. 2 major art museums, the Folk and the Sadler. Ya. 2 major art museums, the Folk and the Sadler. Ini nama museumnya ya. Nah, berarti subject verb ya, teman-teman ya. Karena ini belum ada subject verbnya di awal-awal ya. Terus langsung 2 museum seni utama, yaitu the Folk and the Sadler. Kalau kita lihat di sini, Harvard University has 2 major art museums. Ya sudah, ini benar. Subjeknya adalah Harvard University. Verbnya adalah memiliki. Ya, karena Harvard University yang satu, maka verbnya menggunakan has bukan have ya, memiliki ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Kalau Bravo at Harvard University 2 tidak ada verbnya, ya kan? Tidak ada verbnya. Harvard University, with its 2 major museums tidak ada verbnya juga. Ya. Tidak ada memilikinya kan? Ya, salah juga. 3 at Harvard University. 3 kok ini menggunakan 3 terus gak ada verbnya lagi ya. Jadi ini salah, teman-teman ya. Jadi tetap jawabannya adalah alpha. Okay, 7. American actress and director Margaret Webster. Ini subjeknya ya. Ini ada 2 orang ya. Dihubungan pakai and subjeknya ya. Kemudian bla 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 for her production, untuk produksinya di drama Shakespeare. Ternyata di belakang tidak ada verb lagi, berarti dia one clause sentence, kalimat 1 klausa. Butuh verb ya, karena verbnya belum ada. Berarti yang mana? Menjadi terkenal kan? Ya, berarti yang mana? Tidak pakai yang, ini yang ya. Famous as she became, susunannya salah. Becoming famous, nah, ini kalau langsung ing nggak bisa teman-teman. Karena ini butuh main verb. Kalau langsung ing tidak main verb. Ya, berarti jawabannya delta. Menjadi terkenal. Ya, untuk produksi drama-drama Shakespeare. Ini bukan permainan ya, ini drama.
Okay, number 8. Blah 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 gas tanks connected to welding equipment, one full of oxygen and the other full of acetylene. Berarti yang mana? Ini gas tanks ya. Ini ada kata benda di sini ya. Gas tanks. Nah, kalau kita lihat satu-satu dari alpha, it is 2 gas tanks. Kok pakai is padahal 2? Ya, salah ya. Verbnya kurang tepat. Kalau 2 itu are, ya, jamak ya. Of the 2 gas tanks connected. Tidak ada subject verb. Ya, jadi kalau pakai of bukan subjek ya. Ini masih keterangan ya, object of preposition ya. Oke, salah. There are 2 gas tanks. Ya udah, ini jawabannya. Di mana subjeknya adalah there, verbnya adalah are. Ya, ada 2 gas tanks. Apalagi ada 2 yang dia pakai are. Dan tanknya kasih s. Oke, 2 gas tanks connected, tidak ada verbnya. Jadi salah juga. Number 9. Is more interested in rhythm than in melody is apparent from his composition. Terlihat ini ada 2 is ya. Is more interested, is apparent. Berarti verbnya ada 2 nih. Ya. Kalau verbnya ada 2, maka pilihannya kan dia kan bertindak sebagai multi-clause sentence. Kalimat multi-klausa. Di mana 2 verb ini harus dijadikan satu kan? Entah itu pakai conjunction atau connector ya. Atau dia pakai complex sentence. Klausa kata sifat, klausa kata benda ya. Atau adverbial clause ya. Kalau kita lihat di sini, that Philip Glass is more interested, bahwa Philip Glass lebih tertarik dalam rhythm dan dalam melodi itu terlihat jelas dalam komposisinya. Ya benar, pakai that teman-teman, bahwa ini adalah noun clause, tapi dia menggunakan that di depan teman-teman. Jadi noun clause itu kan bisa menggunakan who, whom, which, that, whose ya. Tapi bisa juga dia menggunakan that di awal kalimat. Kayak gini, bahwa bumi itu bulat adalah fakta. That the earth is round is a fact. Nah, bahwa bumi itu bulat, ini adalah subjeknya. Is ini adalah verbnya. Nah, mirip-mirip seperti ini, menggunakan that-nya. Philip Glass who, tidak bisa ya. Who is more interested in, ini tidak Philip Glass who is more interested in rhythm than in melody is apparent. Ya, jadi meaningnya tidak begitu sampai ya teman-teman ya. Jadi ini meaningnya lebih cocok ya, bahwa. Jadi bahwa dia lebih tertarik dalam rhythm daripada dalam melodi itu terlihat jelas dalam komposisinya, bukan pakai yang ya. Oke. Philip Glass ini juga tidak ada adjective clause-nya ya. Kalau because tidak cocok dengan because karena bukan sebab akibat. Ya, jadi tepat jawabannya adalah alpha. Okay, next. Number 10. Compressed air, udara yang terkompresi. Bla bla bla, the power to drive pneumatic tools. Compressed air, terlihat ini adalah subjek, teman-teman. Ya, kemudian di sini ternyata the power to drive pneumatic tidak ada verb lagi. Ya udah, butuh verb di sini, satu klausa ya. Tidak pakai by, tidak pakai that. Ya, ini tidak ada verbnya. Ya udah, jawabannya adalah bravo, teman. Menyediakan tenaga ya untuk menggerakkan peralatan pneumatik. Yes. 11. Bla 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 by cosmic rays. Ya, ini juga sederhana ya. Sederhana, kalimat satu klausa. Oke, di sini belum ada subject verb. Ya, belum ada subject verb. The earth ini subjek, is constantly bombarded, secara terus-menerus dibombardir. Ya udah, ini verbnya. Ya benar deh teman-teman ya. Ya, berarti jawabannya alpha. Kalau kita lihat yang lain,
Bombarded constantly the earth by. Nah, itu tidak cocok karena the earth langsung by. Ya. Bombarding the earth constantly juga tidak cocok karena langsung ing di sini, kemudian tidak ada subject verb lagi. The earth's constant bombardment, ya ini tidak ada verbnya. Ya, jadi yang tepat adalah alpha. Bumi secara konstan atau terus-menerus dibombardir oleh sinar kosmik. Okay, 12. Ya, kita latihan subject verb lagi. 12. Blah blah blah. Primary colors are red, blue, and yellow. Ya, ini ada R ya di sini ya. Berarti ini verb. Berarti ini subjeknya adalah melengkapi ini teman-teman. Ya. Primary colors. Berarti kalau alpha, there are 3 primary colors are. Nah, berarti R-nya 2 salah. Ya. Tidak ada kata penghubung ya. The 3 primary colors are, ya ini benar ya. Kan hanya menyatukan ini kata-kata pertama dengan primary colors ya. Tiga warna primer utama adalah ya merah, biru, dan kuning. Ya berarti bravo. 13. Nah, ini sudah mulai multi-clause sentence teman-teman ya. Ada who, ada was elected. Yang mana dia memakai kata yang teman-teman ya. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kalau ini nomor 13. Oke, yang dipilih sebagai wali kota wanita pertama Chicago tahun 1979. Ada kata yang ya. Berarti kalau ada kata yang di sini butuh subject verb di sini ya, teman-teman ya. Subject verb, kemudian dia sebagai independent clause, kemudian dia dependent clause-nya, klausa keduanya ya, yang merupakan dia adjective clause ya. Berarti subject verb yang butuhnya teman-teman. Bravo tidak ada verbnya, Charlie tidak ada verbnya, Delta juga tidak ada verbnya ya, dia hanya memakai when. Ya udah, jawabannya adalah alpha. It was, it ini adalah subjeknya, was ini adalah verbnya. Adalah Jane Beer yang terpilih sebagai wali kota wanita pertama Chicago tahun 1979. Okay, 14. Every computer consists of a number of systems. Setiap komputer terdiri dari sejumlah sistem bla 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 bersama-sama. Ya, ini every computer. Setiap komputer terdiri dari sejumlah sistem. Ini satu klausa teman-teman ya. Bersama-sama. By working together, work together, they work together, that work together. Berarti yang mana? Ya, kalau secara makna ini yang tepat adalah pakai yang teman-teman ya. Karena ini kan harus dihubungkan ya. Yang bekerja, ada kata bekerjanya di sini. Ya. Work. Kalau work tidak dihubungkan, ini double verb jadinya. Predikatnya ganda tidak terhubung. Ya. Ini tidak terhubung ya, karena langsung they. Ini juga tidak terhubung. Nah, ini peluangnya antara alpha dan delta. Kalau secara makna, setiap komputer terdiri dari sejumlah sistem. Ya, antara by working together atau that work together yang paling tepat secara makna adalah yang bekerja bersama-sama. Gitu. Okay, 15. On the moon. Bla 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 di bulan. Nah, ini hanya keterangan ya, teman-teman ya. Berarti kita cek apakah dia butuh subject verb atau subjeknya saja. Air, udara, because the moon's gravitational field is too weak, terlalu lemah untuk menahan sebuah atmosfer. Ya. On the moon, udara, kalau kita lihat satu-satu, there is no air. Where no air, no air. Because ya, setelah because ini klausa lainnya ya, subject verb. Ya, ini subject, ini verbnya. Kemudian sebelum because tentunya dia subject verb, teman-teman ya. Dia harus subject verb. Ya, yang mana? Where no bukan subject verb. Ini tidak, ini enggak ada subjeknya. Ya udah, jawabannya adalah alpha, di mana there ini subject, is ini adalah verbnya. Kayak gitu ya. 16. The class of mountains of northwestern Oklahoma
blah 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 with flecks of gypsums which shine in the sunlight. The glass of mountains of northern Oklahoma. Ini sepertinya subjek ya. Kemudian with flecks of gypsum, dengan butiran-butiran gypsum yang bersinar. Ada kata yangnya ya. Berarti ini harusnya ini independent clause, klausa independennya. Kemudian ini klausa pendukungnya ya. Oke. Berarti ini butuh subjek sama verb. Ini sudah ada subjeknya. Oke, sampai Oklahoma. Tidak pakai they lagi karena sudah ada subjeknya. Oke, tidak pakai yang lagi ya karena ini klausa utama. Nah, sekarang menutup apa tertutup dengan? Ya, jawabannya ya tertutup dengan to be verb 3 yang mana ini adalah pasif ya. Kalau Bravo dia menutup. Harusnya kan tertutup. Ya, jadi the glass of mountains, pegunungan-pegunungan kaca dari northwestern Oklahoma itu tertutup dengan butiran-butiran gypsum yang bersinar di sinar matahari gitu ya. Jadi jawabannya delta. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Caranya menjawab soal-soal tuple structure. Yang mana sebuah kalimat itu mesti harus ada subject dan verb. Kalau dia one clause sentence, satu klausa, maka dia hanya subject verb saja. Tapi kalau dia multi clause sentence, mestinya harus ada kata penghubung. Ya, atau dia memakai yang ya untuk klausa adjective clause. Atau menggunakan noun clause atau adverbial clause dan sebagainya ya. Oke, itu aja teman-teman. Silakan diputar lagi bagian mana yang belum paham. Thank you so much. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini ya. Jangan lupa klik tombol like. Okay, thank you and see you on the next video.